Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di masa pandemi kali ini, Ibu titip kepada kalian semua untuk senantiasa berhati-hati dan senantiasa waspada. Dan jika memang kalian diharuskan untuk keluar rumah, usahakan untuk tetap selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan, dan tetap selalu menjaga kesehatan. Dan usahakan lebih baik kalian meminimalisir aktivitas di luar rumah. Oke, ini merupakan pertemuan pertama kita di tahun pelajaran 2020-2021. Sekarang kalian sudah kelas 12. Nah, di sini kalian bersama Ibu akan kembali bertemu di mata pelajaran matematika. Ibu harapkan mudah-mudahan kalian tidak bosan ya untuk belajar bersama Ibu dan masih tetap di pelajaran matematika ini. Mudah-mudahan untuk kali ini dan di tahun ajaran ini Ibu bisa lebih berinovasi lagi untuk membuat bagaimana media pembelajaran ini untuk tidak monoton gitu ya. Tentunya Ibu butuh kerjasama dari kalian untuk tetap selalu mengikuti pembelajaran khususnya matematika ini dengan baik. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di awal pertemuan ini Ibu akan sampaikan terlebih dahulu kontrak belajar yang akan kita hadapi untuk 1 tahun ke depan, khususnya untuk semester pertama ini 6 bulan ke depan ya. Oke, dikarenakan untuk sementara kita masih melakukan pembelajaran melalui daring, untuk itu Ibu harapkan meskipun kita tidak bisa bertatap muka, kalian senantiasa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Meskipun dengan berbagai macam keterbatasan ya, itu semua sebenarnya bisa didiskusikan dan bisa dibicarakan dan nanti kita cari solusinya bersama-sama. Oke, kita masuk ke kontrak belajar pembelajaran daring matematika. Di sini matematika teknologi ya, karena kita berada di jurusan atau kompetensi keahlian teknologi kendaraan ringan atau teknik kendaraan ringan otomotif. Oke. Yang pertama di sini ada kewajiban siswa, yakni kewajiban kalian sebagai peserta didik. Pertama, di sini siswa mengikuti sesi pembelajaran tepat waktu. Ibu akan berikan dispensasi waktu selama 15 menit. Meskipun kita pembelajaran daring, usahakan kita harus tetap disiplin terhadap waktu. Jangan mentang-mentang kita belajar daring, kalian berada di rumah, tidak bertemu secara langsung, kalian melakukan aktivitas belajar ini secara leha-leha ya. Kalian harus tetap bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Jadi Ibu harapkan kalian bisa tetap mengikuti pembelajaran ini sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Kemudian yang kedua apa? Di sini ada di poin kedua, siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Bukan hanya di pembelajaran daring, bahkan pada saat kita bertatap muka pun menjaga sikap untuk tetap sopan santun itu adalah salah satu poin penting. Di sini adalah menjadi suatu penilaian sikap bagi kami para guru-guru terhadap kalian. Nah, bagaimana kami menilai sikap kalian sedangkan kita belajar secara daring? Nah, gini ya. Meskipun kita belajar secara daring, cara kalian bersikap, utamanya di sini cara kalian berbicara, meskipun tidak berbicara langsung, itu hanya melalui sebuah chat atau ketikan di chat grup misal. Apa yang kalian lontarkan, apa yang kalian ucapkan itu menjadi penilaian bagi kami, apalagi pada saat sedang dalam proses pembelajaran ya. Jadi usahakan kalian tetap menjaga sopan santun kalian dan tolong dijaga tata bahasanya. Apalagi sekarang kalian sudah kelas 12, tentunya kalian akan menjadi contoh bagi adik-adik kalian.
Oke, berikutnya ada lagi yaitu persentasi kehadiran dalam kegiatan pembelajaran matematika itu minimal 80% dari jumlah hari efektif. Maksudnya gimana? Jadi gini, misalkan kita ada 10 kali pertemuan atau 10 hari efektif untuk pembelajaran matematika. Minimal 80%, maka maksimal kalian harus memenuhi 8 kali pertemuan untuk pembelajaran matematika. Jadi kalian di sini ada kesempatan 2 kali pertemuan untuk untuk absen gini ya, atau tidak mengikuti pembelajaran ibu. Namun yang harus kalian tekankan di sini, jangan sampai kalian memanfaatkan atau mengambil kesempatan karena ibu berikan kelonggaran, ada 2 kali pertemuan untuk tidak bisa ikut pembelajaran ibu, terus kalian mengambil kesempatan tersebut. Tidak seperti itu ya. Nah di sini semakin kalian sering mengikuti pembelajaran ibu, semakin maksimal kehadiran kalian, maka poin kalian pun akan semakin bertambah. Kemudian di sini, poin berikutnya, siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pembelajaran. Sama halnya pada saat kita bertatap muka, ibu tidak pernah terlalu membebankan terhadap kalian memberikan tugas yang terlalu berat, tidak. Ibu hanya memberikan tugas-tugas harian. Setelah kita belajar materi yang kita bahas, kemudian ibu berikan latihan soal. Nah, tugas-tugas ibu tidak pernah lebih dari itu. Nah, tugas kalian di sini silahkan ikuti, silahkan dikerjakan tugasnya. Jangan karena tidak bisa kemudian kalian tidak mengerjakan. Tidak seperti itu. Kita bisa berdiskusi loh. Kita bisa bicarakan itu. Jika kalian merasa canggung untuk berdiskusi dengan ibu, silahkan pilih teman kalian yang memang bisa kalian ajak bicara. Kalian coba berdiskusi. Kita itu makhluk sosial ya, kita itu nggak bisa hidup sendiri, tapi bukan berarti kita harus ketergantungan. Silahkan kalian berdiskusi, mau sama ke teman kalian, mau langsung dengan ibu silahkan boleh. Selama ibu senggang, pada saat kalian bertanya, insya Allah akan ibu jawab. Tapi tadi kata ibu bilang, boleh kita meminta bantuan terhadap orang lain, tapi jangan sampai bergantung atau ketergantungan. Oke, kemudian siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Nah, di sini dari poin-poin di atas tadi, mudah-mudahan kalian tidak merasa keberatan ya. Oke. Baik. Setelah tadi kita bahas mengenai kontrak belajar yang akan kita hadapi beberapa waktu ke depan, di sini Ibu akan bahas sedikit sebagai gambaran materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 12 ini. Akan ada 6 bab yang akan kita pelajari di kelas 12, namun sebelumnya, seperti yang kita sudah jalani beberapa waktu ke belakang, untuk waktu kalian kelas 11 itu materi pembelajaran tersampaikan sangat jauh dari kata maksimal. Masih ada beberapa hal atau beberapa materi yang memang belum tersampaikan secara maksimal. Nah, untuk itu, untuk beberapa materi mungkin yang tertinggal itu kita bahas secara berjalan saja ya. Ada kemungkinan nanti di depan materi-materi yang akan kita bahas di kelas 12 itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita waktu kalian kelas 10 dan kelas 11. Nah, jadi nanti kita sambil berjalan, kita sambil ulas-ulas kembali materi yang sudah kita bahas di kelas-kelas sebelumnya. Nah, di sini dari 6 bab yang akan kita pelajari, ini dibagi 2 menjadi Nah, di sini ya, dari 6 bab tadi kita akan bagi menjadi 2 semester. Di semester 1 kita bahas 3 bab, dan di semester 2 pun kita akan bahas 3 bab. Mudah-mudahan ke-6 bab ini bisa kita tersampaikan keseluruhannya ya. Mengingat kelas 12 ini kan waktunya enggak full 12 bulan.
Jadi mungkin kalau misalkan kaliannya sanggup gitu ya, nanti kita akan padatkan materinya. Tapi kalau misalkan sekiranya kalian memang tidak sanggup gitu ya, kita slow aja gitu ya. Nanti mungkin kita bahasnya di akhir, di latihan-latihan soal itu bisa sambil berjalan gitu. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu tegang, kita santai saja. Namun mudah-mudahan apa yang nanti akan Ibu sampaikan itu bisa kalian pahami gitu ya. Oke, untuk semester 1 di sini di bab pertama ada materi mengenai transformasi geometri. Ada apa saja sih di transformasi geometri? Ada yang tahu? Ya, di transformasi geometri di sini seperti dari katanya, transformasi itu merupakan perubahan. Transformasi berarti perubahan. Nah, untuk geometri apa? Nah, geometri di sini adalah suatu bangun dua dimensi. Bangun dua dimensi itu seperti apa, Bu? Masa kalian lupa? Nah, untuk di matematika, untuk bangun dua dimensi itu bisa juga disebut dengan bangun datar. Oke. Selain itu ada apa lagi? Nah, di sini bagian dari transformasi geometri itu ada yang disebut dengan translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Mungkin untuk beberapa istilah itu kalian sudah tidak asing lagi. Kita pernah bahas di materi pembelajaran fisika. Apa? Contohnya translasi. Translasi itu adalah istilah lain dari pergeseran atau perpindahan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan refleksi. Apa itu refleksi? Ya, refleksi itu merupakan pencerminan. Pencerminan. Kemudian ada lagi yang disebut rotasi. Itu sudah tidak asing lagi ya. Rotasi itu sama dengan perputaran. Kemudian ada lagi yang disebut dengan dilatasi. Nah, dilatasi di sini adalah perubahan skala. Perubahan skala di sini entahkah itu diperbesar ataupun diperkecil. Itu materi di bab 1. Kemudian kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ada aturan pencacahan. Ada apa sih di aturan pencacahan? Ini sebenarnya materinya pernah kalian pelajari sewaktu kalian di SMP. Cuma mungkin di sini ada beda pengucapan saja, beda istilah. Di aturan pencacahan di sini akan dibahas materi mengenai peluang. Kalian pernah belajar mengenai peluang? Contohnya apa? Ya, contohnya peluang kejadian pelemparan 2 buah dadu, atau pelemparan koin, atau peluang kejadian dari pengacakan kartu bridge atau kartu remi ya. Nah, itu yang akan kita pelajari di aturan pencacahan. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu tentang statistika. Nah, ini lagi merupakan materi pengulangan juga, namun mungkin nanti akan ada beberapa hal yang ditambahkan karena di sini kan tingkatnya sudah SMK ya. Berarti materinya akan diperluas. Di statistika yang mungkin sudah kalian pelajari waktu SMP itu adalah jenis-jenis diagram. Jenis diagram itu ada diagram batang, diagram garis, kemudian diagram lingkaran. Itu 3 contoh yang pernah kalian pelajari waktu kalian SMP. Nanti ada beberapa jenis lagi yang akan kita pelajari di materi statistika ini. Kemudian ada apa lagi? Di pengolahan data itu ada yang disebut dengan min, median, dan modus. Pernah mendengar ketiga kata tersebut? Pastinya dong. Untuk min itu sama artinya dengan rata-rata dari suatu data. Bagaimana cara mencari rata-rata? Contoh, di sini misal berat terdapat sebuah data berat badan dari kelas 12 TKR. Nah, misalkan ibu data nih berat badan kalian semua.
Kemudian Ibu kelompokkan. Setelah itu pada misalnya jumlah dari kelas 12 ini adalah 32 orang. Setelah Ibu dapat datanya, berat badan kalian semua, ditanya berapakah rata-rata berat badan dari kelas 12? Cara menentukannya adalah jumlah dari seluruh berat badan siswa kelas 12 dibagi dengan banyaknya siswa. Jadi nanti berat badan kalian semua kita jumlahkan dibagi dengan banyak siswa. Berapa banyak siswanya? Yaitu 32 orang. Berarti jumlah berat badan tadi dibagi dengan 32. Maka hasilnya merupakan rata-rata dari berat badan kelas 12 TKR. Itu contoh kecilnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan median. Apa sih median? Ya, betul. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari suatu data. Cara mencari median gimana? Misalkan ada sebuah data yang terdiri dari 9 buah data. Datanya berupa angka misalnya. Cara mencari median, kalian urutkan terlebih dahulu data tersebut dimulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Nanti kalian tinggal cari nilai tengahnya. Itu yang disebut dengan median. Kemudian ada yang disebut dengan modus. Apa itu modus? Bukan modus yang sering kalian temukan kata-kata tersebut oleh kata-kata ABG gitu ya. Bukan, tapi modus di sini adalah banyaknya data yang sering muncul. Atau gini, misal tadi contohnya adalah data berat badan di kelas 12 TKR. Misalkan banyak berat badan yang hampir sama itu berada di angka 45 kilo misal ya. 45 kg itu adalah berat badan yang paling banyak dimiliki oleh siswa kelas 12. Maka si 45 kg tersebut adalah menjadi modus dari data tersebut. Kemudian nanti kita akan bahas beberapa hal lagi di statistika. Contohnya adalah kita nanti akan membuat tabel distribusi. Kemudian kita akan belajar yang namanya kuartil, kemudian desil, dan kemudian persentil, simpangan baku, simpangan kuartil, dan banyak lagi. Kemudian masuk ke semester 2. Di semester 2 nanti kita akan belajar yang pertama adalah limit fungsi aljabar. Nilai limit fungsi ya. Nilai limit itu yang mendekati ke berapa saja itu nilainya nanti ditentukan gitu ya. Yang namanya fungsi aljabar berarti di sini ada variabel x dan variabel y gitu. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian bab berikutnya adalah turunan. Nah, di sini yang harus kalian ketahui antara limit dan turunan itu saling berkaitan. Jadi nanti setelah kita pahami limit, tentunya kita akan lebih mudah untuk memahami turunan. Itu ada kaitannya ya. Turunan itu awal mulanya rumusnya diperoleh dari limit fungsi. Kemudian yang terakhir adalah integral. Apa itu integral? Singkatnya di sini integral adalah kebalikan dari turunan. Kalau misalkan kalian ingat, untuk integral ini kita pernah singgung di mata pelajaran fisika. Kalau misalkan kalian ingat lagi, itu simbolnya yang seperti S gitu ya. S tapi agak tinggi. Itu adalah simbol dari integral. Kalau misalkan buku catatannya masih ada, untuk mata pelajaran fisika kalian boleh dibuka-buka lagi bukunya, kemudian cari materi tentang integral. Oke, itu sekilas mungkin untuk mata pelajaran yang akan kita pelajari atau materi ajar yang akan kita pelajari di kelas 12 ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di video berikutnya mungkin, atau di classroom, atau ibu nanti akan buat di PowerPoint ataupun Word ataupun PDF. Nanti kita akan masuk ke bab pertama, materi tentang transformasi geometri. Untuk pembukaannya mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.